Yo guys, balik lagi sama gue Channel Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin ya, kemudian Chainlink ya, dan BTT teman-teman. Jadi itu tiga koin yang akan saya bahas untuk pagi hari ini ya. Jadi langsung aja teman-teman ke inti videonya. Ini adalah price action dari Bitcoin time frame 4 jam ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini dia sudah breakdown ya teman-teman. Dia sudah breakdown dari falling wedge patternnya ya teman-teman ya. Dan dia tertahan di support $62.000 teman-teman di sini ya. Di sini dia tertahan, jelas banget teman-teman ya, tertahan. Ya dia pullback up, terus koreksi lagi up, dan sekarang udah muncul candle warna hijau ya, karena sudah beberapa kali munculnya candle warna merah ya. Dan MA50 atau garis warna orange ini sudah berproses dan mendekati area 62.000. Jadi kita bisa asumsikan area 62.000 itu ya, yang sebelumnya menjadi beberapa kali resisten yang lumayan kuat teman-teman ya di sini ya, dan menjadi support juga beberapa kali. Dan sekarang kita bisa lumayan istilahnya menganggap kalau area $62.000 itu adalah area support terdekat yang lumayan kuat teman-teman ya. Dan bawahnya lagi di kisaran $60.000. Jadi ada dua support penting ya teman-teman di sini ya. Di sini ya, dan di bawahnya lagi di sini $60.000. Karena memang di area $60.000 itu kenapa ya teman-teman, di sini beberapa kali memantul juga, dan di situ juga ada yang sebelumnya menjadi resisten pola ascending channel nih ya, warna biru ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya agak jauhin, jadi kurang lebih seperti ini. Nah ini teman-teman ya, jadi sebelumnya kan ini ascending channel besar gitu kan teman-teman, dan kita bisa cukup yakin ya teman-teman kalau misalkan sebelumnya itu menjadi resisten, dan kalau misalkan dia sudah di break ya, kemudian setelah di breakout dan lain sebagainya, dia berproses dan akhirnya dia bakalan retest kembali, dan kita bisa beranggapan kalau misalkan daerah dekat sini menjadi support ya untuk si Bitcoin ya, di kisaran $60.000 teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk si Bitcoin tampaknya 4 jamnya ya teman-teman, kita masih lihat dia masih berada ya teman-teman, berada di atas MA50-nya. Ya dari sudah lama ya teman-teman, kita bisa lihat nih ya. Sesudah dia breakout ya teman-teman ya, dari bulan September ini ya teman-teman, ketika dia sudah mampu breakout, dia terus berada di jalurnya ya, di atas MA50-nya. Jadi memang kalau misalkan dia hanya ya let's say lah ya teman-teman, dia hanya koreksi dan tertahan ya di kisaran $62.000 ini, bisa lanjut mengalami penguatan teman-teman ya. Dan terdekatnya kemana? Kembali lagi ke ATH terakhirnya teman-teman, sebentar ya, di sini teman-teman ya, di kisaran $66.900 atau let's say $67.000 lah teman-teman untuk si Bitcoin ya. Dan di situ potensinya apa teman-teman ya, kita bisa lihat ya, kalau misalkan pun dia mampu OTW ke area situ ya, berproses OTW ke area sini ya, kalau dia nggak mampu break ya, potensi untuk kita melihat dia double top. Ini top 1 dan ini top 2 untuk short lagi ya. Short lagi kembali kemana? Ke area neckline-nya dulu ya, kisaran $62.000 lagi, dan lebih bawahnya lagi tuh ke kisaran $60.000, $58.000 teman-teman ya. Jadi itu adalah area-area yang berpotensi untuk dihit oleh si Bitcoin. Jadi kalian tim mana nih? Ya, apakah Bitcoin retest kembali untuk ATH-nya kemudian membentuk double top, atau teman-teman untuk skenario lainnya dia nggak membentuk double top malah lanjut up teman-teman ya. Kalau misalkan kita hubungkan dengan kita lihat time frame daily lah ya, lebih enak teman-teman. Ya, ini kita hapus dulu, kita lihat time frame daily-nya teman-teman ya. Waktu itu saya sudah pernah bahas teman-teman ya, kalau si Bitcoin ini membentuk seperti yang namanya cup and handle teman-teman ya. Jadi ini bagian untuk bagian cupnya teman-teman di sini ya. Ini adalah bagian cupnya ya. Jadi neckline-nya dari cupnya ini area kisaran 52 ribuan dolar teman, dan dia membentuk handle-nya nih ya. Jadi handle ini berbentuk seperti pola falling wedge pattern ya. Kemudian dia breakout ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ukur aja ya dari cup and handle pattern ini, kira-kira seberapa sih ya, kita ukur dari sini ke sini lah teman-teman ya. Nah ya, garis kuning ini kemudian kita ukur dari ketika dia breakout, nah dari neckline-nya dia. Nah ini targetnya teman-teman ya, targetnya ke kisaran $74.000 sampai $75.000 untuk si Bitcoin ya, kalau misalkan kita beracuan untuk pattern cup and handle. Bentar ya. Nah ini teman-teman ya, jadi menurut saya masih able banget lah untuk si Bitcoin, kalaupun dia hanya berproses ataupun koreksi seperti ini gitu ya teman-teman, tidak koreksi lebih dalam lagi. Kalau misalkan dia malah ambles gitu ya teman-teman, let's say dia koreksi sampai $56.000, $54.000 gitu ya teman-teman ya, udah potensi yang namanya ABC correction ya teman-teman, seperti ini ABC correction gitu teman-teman, kurang lebihnya. Kalau misalkan pun dia hit ke kisaran $54.000, $56.000 gitu ya, potensi bentuk ABC correction ya, berarti kita sudah bisa confirm
wave ketiga besarnya dia ya, di area terakhir ATH terakhir yang kisaran 67.000 dolar ya. Tapi kalau misalkan dia masih mampu berproses teman-teman ya, sebentar, dia masih mampu berproses dari area sini, dari area 62.000 dolar ini mengalami penguatan dan ngebreak dari ATH sebelumnya, ya potensi masih ke kisaran 74.000 sampai 75.000 dolar gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya masih koreksi sehat aja, masih wajar gitu teman-teman ya untuk si Bitcoin ini sendiri. Ya kalau misalkan kita beracuan dengan cup and handle, jadi prosesnya ini masih still on the track ya teman-teman ya, masih pada jalurnya gitu. Cuman kita tetap aja harus berjaga-jaga buat yang mau open posisi sekarang ini gitu kan teman-teman ya, mau open posisi sekarang ini ya, apakah dia lanjut ya teman-teman rally untuk mencapai targetnya kisaran 74.000 sampai 75.000 dolar, atau malah udah membentuk double top di kisaran 67.000 dolar gitu ya, kemudian lanjut untuk mengalami koreksi kembali gitu ya teman-teman ya, koreksi ke beberapa titik support yang tadi saya infokan tadi, dan sedalam-dalamnya kisaran 54.000 dolar ya teman-teman. Jadi kalian bisa info atau tulislah komentar kalian, pendapat kalian ya teman-teman, apakah dia membentuk new ATH atau meretest ATH sebelumnya terlebih dahulu, atau malah di area sekarang dia nggak mampu bertahan ya dalam jangka waktunya pendek, kemudian lanjut mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi dia kalau misalkan kita lihat dari time frame yang lebih kecil ya, nih ya teman-teman ya, dia ini sebelumnya memang tertahan di support rising wedge ya, dia membentuk seperti lower low di sini ya, lower low ya, kemudian dia up, kemudian lower low lagi teman-teman ya. Jadi mungkin sekali dia up dulu teman-teman ya, mungkin kepentok di kisaran 64.000 65.000 dolar, kemudian membentuk lower low kembali ya, entah di kisaran 60.000 dolar atau 58.000 dolar gitu, membentuk lower low. Jadi downtrend gitu ya teman-teman untuk si Bitcoin ini sendiri. Jadi ada 3 skenario ya teman-teman, udah saya infokan, tinggal kalian yang menurut pendapat kalian seperti apa bisa tulis di kolom komentar, oke? Untuk si Bitcoin, nah kita bisa lihat untuk Bitcoin dominance-nya ya, dia udah kepentok resisten yang garis warna putih ini teman-teman ya, kemarin itu ya kisaran 47,4 sekian lah. Nah dia udah nge-breakdown juga dengan MA50 nya ini time frame 4 jam ya, dan dia potensi kemana, retest dulu ke kisaran 45,4 ya untuk dominasi si Bitcoin. Jadi harapannya dia setelah breakdown ya teman-teman dari MA50 nya ini ya teman-teman ya, dia sudah breakdown ya, harapannya next target di kisaran berapa, di sini ya terdekatnya ya, di support warna biru ini, dan next lagi di support biru bawahnya lagi di kisaran 43,9, atau di situ juga ada MA200 atau garis warna hijau ini teman-teman ya. Jadi itu yang juga saya harapkan ya, harap seperti inilah ya, drop sampai sini ya teman-teman, biar kita bisa melihat untuk si altcoinnya bisa dapat ya istilahnya porsi lebih lah gitu teman-teman, karena kemarin itu udah boom untuk si ini terus Bitcoin terus gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita coba cek ya teman-teman ya, untuk ETH dominance ya teman-teman ya, nah ini malah mengalami penguatan ya, kebalikannya dari si Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat MA200 dan MA50 nya sudah cross juga teman-teman ya, sudah golden cross juga ya dari MA50 ke MA200 nya. Semoga ini menjadi salah satu pertanda baik juga ya untuk datangnya yang namanya ETH season ya. Jadi memang kita bisa lihat mengalami penguatan nih teman-teman untuk si ETH dominance-nya ya teman-teman. Dan next target di kisaran berapa? Ada beberapa resisten untuk ETH dominance ini ya. Kalau misalkan kita lihat aja di sini ya teman-teman, di sini. Sebentar saya tandain dulu sebentar, di sini ya teman-teman ya. Di sini kisaran 19,45 dan next lagi di kisaran-kisaran 20,5 ya teman-teman. Jadi itu adalah beberapa resisten dari si ETH dominance atau dominasi si Ethereum ya teman-teman. Semoga dari golden cross ini juga ya teman-teman, ini sebentar di sini ya, menjadi salah satu pertanda baik juga ya, itu yang saya harapkan pribadi gitu ya teman-teman ya. Tapi dia tidak fake golden cross seperti ini nih, dia sudah golden cross ya teman-teman ya, kemudian langsung soar ya, itu fake ya teman-teman. Kalau saya anggapnya fake ya teman-teman, fake golden cross gitu ya. Oke, jadi itu teman-teman sekilas untuk Bitcoin dan Bitcoin dominance, dan ini versi rupiahnya ya teman-teman, sama aja ya, dia berpotensi ya, dia masih bertahan di kisaran 876 jutaan sekitar itu teman-teman ya untuk si Bitcoinnya ya. Untuk support bawahnya lagi kisaran 848 850 juta ya teman-teman untuk si Bitcoin. Jadi entah dia, sebentar saya tandain ya teman-teman pakai beras aja ya, entah dia memang sudah mampu bertahan di area sini ya, entah dia mampu di area sini bertahan teman-teman untuk melanjutkan penguatan dan retest dulu di ATH sebelumnya, potensi membentuk double top, atau OTW ke harga 1 miliaran ya teman-teman untuk si Bitcoin versi rupiah ya. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat ya teman-teman, untuk worst case scenario nya dia sudah membentuk lower low teman-teman di sini ya.
di sini ya, dan di sini. Kalau misalkan dia up dulu teman-teman, masih sangat wajar dia up ya. Mungkin ke kisaran-kisaran ini ya teman-teman ya. Up kisaran ini di sini juga ada resisten teman-teman ya, di kisaran-kisaran 900 jutaan ya. Dia up dulu, saya hapus ya. Jadi kemungkinan besar dia kalaupun up dulu mentok di resisten ini kisaran 902 juta dan lanjut untuk membentuk lower low kembali ya teman-teman. Jadi itu yang harus kita waspadai gitu ya. Jadi ada beberapa skenario, bisa langsung dia retest ke OTW ya, OTW retest ke ATH sebelumnya, atau membentuk new ATH di kisaran 1 miliar ya teman-teman. Itu skenario 1 dan 2. Dan worst case skenario atau skenario ketiganya, dia cuman kepentok di kisaran 900 juta sampai 902 juta, dia lanjutin penurunan teman-teman untuk membentuk lower low kembali ya. Kisaran-kisaran berapa? Kisaran 840, 847 juta ya teman-teman, kisaran-kisaran itu ya. Itu yang harus kita waspadai. Jadi yang mau open posisi mungkin lebih sabar lagi gitu ya. Kalau misalkan yang berani udah Dior pun mau open posisi sekarang cicil ya, silahkan aja gitu ya teman-teman. Dior kembali. Jadi itu untuk Bitcoin. Kemudian saya bahas untuk BTT guys. Jadi ini bahasan untuk BTT ya. Jadi memang saya udah tandain garis warna merah ini teman-teman ya, itu adalah garis penting atau zona penting dari si BTT. Kalau menurut saya itu kisaran 58 ya. Kalau misalkan kita bisa lihat ya, sebelum dia lanjut mengalami penguatan di area situ menjadi beberapa kali resisten dan beberapa kali dia konsolidasi dulu ya, proses di sini ya, sebelum dia melanjutkan penurunan. Ya, jadi kalau menurut saya di area 57 ya, 57 ya, sekitaran 57, 56, 58 lah kisaran, itu adalah titik penting atau area penting ya, sebelum dia melanjutkan kenaikan ya, bisa ngepump atau malah melanjutkan penurunan ya, ke rejection di area situ ya teman-teman ya. Karena memang sebelumnya ini menjadi support, resisten ya teman-teman ya. Ini juga akumulasi di area sini sebelum melanjutkan penurunan kembali. Jadi saya cukup yakin ya kalau misalkan di area sekitar 57 itu adalah area penting untuk si BTT sendiri ya. Kalau misalkan pun kita sekarang tarik dari garis ya teman-teman, garis support dan garis resisten ya. Di sini ya teman-teman, ini adalah resistannya, ini adalah supportnya ya teman-teman. Dia membentuk seperti triangle ya teman-teman ya. Tuh, ya membentuk seperti triangle pattern ya teman-teman di sini. Ya walaupun dia tidak terbang sampai setinggi ini ya di 86 ya untuk bukaannya. Cuman dia sampai ke kisaran-kisaran 77. Ya kemudian mentok lagi kisaran 63 teman-teman ya. Jadi memang kita bisa lihat untuk BTT kemungkinan besar ya teman-teman ya. Dia kan lagi berproses nih di EMA 21 dan 34 nya ya teman-teman. Kalau misalkan dia breakdown pun dia retest ke supportnya. Kisaran berapa di sini? 49 ya teman-teman. Kisaran 49, 50 ya teman-teman di area sini. Di area sini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia ini, saya ganti warna merah aja lah ya. Dia kemungkinan retest dulu ke sini ya. Kemudian kalaupun dia mampu memantul kembali, memantul untuk retest ke supportnya dari resisten yang terbentuk ya dari si triangle ini teman-teman ya. Next target lagi di mana? Di area 57 58. Ya di retest untuk 2 PR ini teman-teman ya. Jadi retestnya itu di kisaran 56 sampai 57 ya teman-teman, kisaran itu ya. Jadi ada di sini dan di sini teman-teman ya. Jadi ada 2 PR untuk si BTT. Ya kemudian kalau dia mampu ngebreak, dia OTW mana nih resistannya ya. Next targetnya teman-teman ya. Oke, kita pakai horizontal ini aja. Di sini teman-teman ya kisaran 63 ya. Dan next target lagi di kisar-kisar berapa ya? Di kisaran-kisaran 71, 72 ya. Dan tertingginya next lagi di kisaran-kisaran 77 teman-teman. Jadi ini ada beberapa PR untuk si BTT ya. Kalau memang pun dia mampu nge-break out teman-teman ya dari triangle ini ya, beberapa target ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pun dia sudah nge-break, dan BTT kan infonya bagus juga untuk akhir bulan ini untuk si BTT ya. Hopefully semoga dia ya masih retest dulu lah teman-teman ya, retest dulu ke area supportnya ini ya dari si triangle ini. Kemudian dia mencoba untuk nge-break, dan breakoutnya pun semoga kuat ya, nggak cuman secuil gitu ya, nggak cuman lewat dikit kemudian akumulasi kemudian malah lanjut penurunan gitu ya. Bukan itu yang saya harapkan juga ya. Mungkin dia bisa retest dulu ya kisaran-kisaran 49 dan ya teman-teman, dan melanjutkan penguatan, dan breakoutnya pun lumayan kuat semoga teman-teman ya. Ya itu yang saya harapkan. Dan kalau misalkan kita lihat lagi lebih tingginya lagi ke kisar-kisar berapa bro, ya bisa aja ke area ke kisaran 90 ya teman-teman ya untuk si BTT nih. Kisaran-kisaran ini kisaran 90 sampai 93 ya untuk area target dari si BTT ini sendiri ya teman-teman ya.
Jadi itu beberapa support dan resisten untuk si BTT dan targetnya teman-teman, jangka pendek dan sampai jangka menengah lah kurang lebihnya ya teman-teman. Untuk semoga di bulan ini masih lah dikasih kesempatan untuk BTT terbang lebih tinggi. Oke guys, jadi ini untuk bahasannya stealing atau channeling ya, time frame 4 jamnya walaupun dia sudah masuk di area overbought ya teman-teman. Dan kita lihat juga ya dari triangle patternnya ini teman-teman ya, dia ini sudah nge-break out ya teman-teman ya, sudah break out dari resisten yang garis warna merah ini. Saya tandain itu kisaran-kisaran 300. Dia sudah berapa kali soalnya teman-teman, dia berapa kali ini kena touch ya teman-teman, touch juga, dia false break ya teman-teman ya, nggak mampu untuk nge-break out ya teman-teman, karena memang sebelumnya itu menjadi support juga lah ya teman-teman, support dan resisten juga ya. Dan dia udah, kita bisa lihat ya teman-teman, berproses seperti apa. Dia sudah ngebreak ya teman-teman, dia sudah dapat boom ya, dia sudah ngebreak dan dia retest dulu nih. Dia retest dulu di area sini, akumulasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan penguatan ya teman-teman. Jadi ini cukup bagus untuk si link ini sendiri ya teman-teman, dan saya juga masih ada ya teman-teman muatan di link ini sendiri, walaupun memang sudah saya TP beberapa persen lah ya teman-teman di area resisten ini gitu ya. Saya sudah beli di kisaran area sini nih, kisaran 322 ribuan nih ya, waktu kemarin itu Bitcoin ngedrop, kemudian link ini cukup ikut ngedrop ya teman-teman, udah mantul berapa kali, dan saya akhirnya memutuskan untuk open posisi di area-area sekitar ini kemarin itu ya. Jadi saya belum jual ya untuk si link ini sendiri, dan kemarin ya terakhir kali dia hit di area sini, saya akhirnya memutuskan untuk cicil jual ya beberapa persen ya dari muatan link saya. Dan nice ya teman-teman ya, dia sudah hit di retracement 0,5 ya teman-teman dari tarikan Fibo. Saya ambil dari swing low dia nih teman-teman ya, saya ambil dari swing low dia ya teman-teman ke swing high ya teman-teman. Jadi itu untuk saya ambilnya jangka pendek loh teman-teman ya, untuk nge-trade jangka pendek dari si channeling ini sendiri ya. Karena kita bisa lihat juga dari swing low-nya dia ini beberapa kali menjadi support juga nih ya teman-teman ya untuk si link ini sendiri. Jadi dia udah hit ya teman-teman ke kisaran retracement 0,5. Targetnya next target ke kisaran berapa bro ya, di sini retracement 0,38 itu sekitaran 438 ribuan. Terus kemudian di retracement 0,236 itu kisaran 469 ribuan, dan di swing high-nya itu di kisaran 518 ribu ya untuk si link ini sendiri ya teman-teman ya. Jadi menurut saya udah bagus banget, dia udah breakout ya teman-teman, sudah mampu bertahan ya, udah akumulasi di atas resistennya ini ya kisaran 400 ribu lah ya, dia udah mampu bertahan manteng di atas itu ya. Dan next target ya beberapa resisten atasnya ya, pastinya nggak mulus teman-teman, mungkin sekali dia berproses dulu ya seperti ini gitu ya teman-teman. Itu yang kita harapkan ya teman-teman. Cuman yang untuk open posisi di video saya sekarang gitu ya teman-teman, ini udah riskan sekali, mungkin lebih bersabar bisa gitu teman-teman ya. Bersabar di area berapa ya, kalau misalkan menurut saya gitu ya teman-teman, di supportnya di sini nih, kisaran ini menjadi support ya teman-teman. Beberapa kali ini disentuh juga akumulasi lah di area-area sini yang sebelumnya juga menjadi ini teman-teman ya, menjadi support juga ya, beberapa kali menjadi support juga tahanan, walaupun sempat beberapa kali pun dia pullback di bawah area itu ya. Jadi area-area kisaran berapa, 370 ribu sampai kisaran 377 ribuan ya untuk area antri terdekat lebih bawahnya lah, supportnya lah gitu teman-teman ya. Kalau lebih bawahnya lagi ke kisaran berapa di sini, 353 ribuan ya, di situ ada retracement 0,786 ya teman-teman. Jadi itu untuk support dan resisten dari si link ini sendiri ya teman-teman, udah saya infokan untuk area supportnya, area beberapa target resistnya lagi setelah dia mampu nge-break out teman-teman ya dari triangle ini. Jadi menurut saya bagus sekali lah ini untuk link ini sendiri, masih potensi ya teman-teman. Kalau terdekatnya ya ke retracement 0,382 atau kisaran 438 sampai 440 ribuan lah teman-teman ya. Jadi itu next target yang menurut saya masih mungkin sekali untuk di-hit untuk si link ini sendiri di sini ya teman-teman ya. Di area ini 438 sampai 440 ribuan ya, di area sini teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk Bitcoin, link, BTT ya. Semoga informasi saya bisa bermanfaat buat kalian. Kalian bisa dior kembali, analisa ulang kembali, dan sampai jumpa untuk ke next video. Selamat profit.